Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana rahmat dan hidayahnya kita masih dapat bisa berkumpul bersama-sama, menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, tetapi kita tetap semangat dan semoga kita tetap sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, yang terhormat Ibu Yulisna Mutiasari SST FT Magister of Science GRS. Yang terhormat kepada Bapak Suryo Saputra Magister of Science. Yang saya cintai teman-teman sejawat semuanya. Untuk pada acara kali ini merupakan salah satu rangkaian acara KKN kelompok kami yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Fisioterapi Sarjana 1 Alih Jenjang. Kami yang diselenggarakan mengusung tema acara secara garis besar tentang Alzheimer. Sebelum memasuki acara, marilah kita mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada acara ini, untuk Q&A kali ini, mungkin untuk Q&A-nya bisa langsung kita mulai. Silahkan untuk bagi teman-teman yang mau bertanya tentang Alzheimer, dipersilahkan. Saya ingin bertanya, Mas. Saya ingin bertanya kepada Bu Yulisna, Mas. Sebelumnya, terima kasih Bu Yulisna sudah berkenan hadir untuk menjadi pembicara pada malam hari ini, sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Saya ingin bertanya mengenai seputar Alzheimer. Sampai saat ini saya masih bingung, Bu, sebetulnya antara perbedaannya dari demensia dengan Alzheimer itu apa sih, Bu, yang membedakan? Mungkin itu dulu. Oke, untuk demensia ya, jadi mungkin istilah demensia dan Alzheimer itu sering sekali kita dengar, lalu mungkin kadang ada yang pakai istilah Alzheimer, ada yang pakai istilah demensia, sehingga mungkin ada sedikit kayak tumpang tindih dari istilah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk demensia sendiri itu adalah sindromanya, jadi sindroma yang mempayungi beberapa penyakit. Jadi demensia itu sama seperti nyeri punggung. Jadi nyeri punggung yang diakibatkan oleh apa? Diakibatkan karena adanya HNP, diakibatkan karena adanya pergeseran tulang, atau diakibatkan adanya osteoporosis dan sebagainya. Jadi demensia itu adalah sindromanya atau istilah yang dipakai untuk mengungkapkan penyakit-penyakit tadi. Nah, penyakitnya apa saja yang bisa dikatakan demensia? Nah, salah satunya adalah Alzheimer. Jadi Alzheimer itu adalah nama penyakitnya, sedangkan demensia itu adalah sindromanya atau istilah yang menyatakan gejala-gejala yang ada di Alzheimer tadi. Jadi apa aja sih yang masuk ke dalam istilah demensia? Jadi istilah demensia itu dikatakan seseorang itu mengalami demensia ketika seseorang itu mengalami penurunan memori secara signifikan, mengalami perubahan perilaku, gangguan motivasi, lalu gangguan dalam reaksi emosional, dan juga akhirnya mengakibatkan gangguan pada fisiknya atau dalam kapasitas fisik atau fungsi dari tubuhnya, seperti itu. Jadi kalau cuma lupa saja tanpa adanya gangguan perilaku, gangguan motivasi dan sebagainya, emosi dan sebagainya, itu bukan masuk ke dalam demensia. Hanya lupa biasa atau biasa kita bilang pikun, seperti itu ya. Jadi demensia itu pasti pelupa atau pikun, tapi kalau pelupa belum tentu itu demensia. Berarti maksudnya itu demensia lebih ke hal yang umum, tetapi untuk penyakitnya kita mengucapkannya dengan istilah Alzheimer itu, Bu. Alzheimer, iya. Jadi Alzheimer itu penyakitnya. Jadi karena penyebab demensia itu bisa macam-macam, bisa dari Alzheimer, bisa karena gangguan vaskular, atau biasanya orang dengan kondisi stroke sehingga mengakibatkan gangguan-gangguan yang tadi saya sebutkan, atau ada beberapa penyakit lain namanya Lewy body dan sebagainya, tapi mungkin itu sedikit
jarang ya terjadi ya. Jadi memang yang paling banyak menyebabkan demensia itu memang Alzheimer, sekitar 70% dari demensia itu diakibatkan oleh Alzheimer disease. Tuh. Lalu Bu, untuk tanda dan gejala daripada penyakit Alzheimer itu sendiri seperti apa Bu ya? Oke, gejalanya memang yang paling pertama atau yang paling nampak itu adalah penurunan memori. Jadi penurunan daya ingat. Jadi dan biasanya yang paling kelihatan adalah memori jangka pendek. Jadi misalnya tadi baru makan 5 menit yang lalu tapi lupa. Lalu misalnya bahkan dia lupa sama anaknya sendiri, lupa sama istrinya sendiri, dia nggak tahu itu siapa, seperti itu, bahkan lupa dengan dirinya sendiri, begitu. Jadi itu sangat signifikan sekali, yaitu penurunan memori jangka pendek. Bahkan biasanya memori jangka panjangnya dia masih baik gitu. Jadi ingat dulu teman waktu SD atau waktu SMP siapa, tapi nggak tahu anaknya siapa sekarang, begitu. Jadi memori jangka pendeknya sangat kelihatan mengalami gangguan. Lalu yang kedua ada gangguan perilaku. Jadi berubah kepribadiannya. Mungkin dulu misalnya pribadinya adalah periang seperti itu, sabar dan sebagainya, lalu berubah menjadi seperti pribadi yang lain. Lalu misalnya suka marah-marah tanpa sebab, lalu curiga tanpa alasan dan sebagainya. Lalu gangguan juga dalam mengontrol emosi. Jadi bisa saja menjadi reaksi katastrofik istilahnya. Jadi terlalu berlebihan. Jadi kalau senang banget, tapi kalau pas marah itu bisa marah banget cuma gara-gara hal yang sangat kecil atau hal yang sangat sepele gitu, seperti itu. Kira-kira itu yang paling kelihatan bahwa itu adalah gejala dari demensia. Baik, Bu. Cepat emosional seperti itu Bu. Cepat emosional tapi berubah ya. Kalau misalnya dari dulu memang suka emosional, lalu sekarang juga emosional, berarti tidak ada yang berubah. Artinya memang tipenya emosional seperti itu ya. Tapi ini ditandai dengan adanya perubahan. Jadi dulu mungkin tidak emosional, tetapi sekarang menjadi lebih emosional cuman gara-gara hal kecil. Misalnya lupa untuk dibelikan sesuatu seperti itu. Mungkin dulu nggak apa-apa, ini bisa marah yang benar-benar marah gitu. Jadi lebih cepat tersinggung misalnya. Jadi misalnya dikasih tahu sesuatu gitu yang biasanya oke, ya seperti ini bisa marah yang sangat marah seperti itu. Baik, kalau sebetulnya faktor apa saja yang dapat menyebabkan penyakit Alzheimer ini, Bu? Faktor apa saja yang menyebabkan seseorang mengalami penyakit Alzheimer ini? Oke, sebenarnya kalau untuk penyebabnya sampai sekarang memang belum diketahui pasti penyebab pastinya seperti itu. Jadi masih dikategorikan sebenarnya sebagai penyakit idiopatik yang merupakan pencetusnya ada beberapa macam faktor risiko. Jadi faktor risiko yang bisa menyebabkan seseorang mengalami demensia, yang pertama adanya faktor keturunan. Jadi misalnya ada keluarga yang juga mengalami Alzheimer sehingga bisa memungkinkan untuk generasi selanjutnya juga mengalami Alzheimer. Tetapi itu bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan seseorang pasti mengalami demensia, ada beberapa faktor lainnya juga. Jadi faktor pendukung lainnya yaitu dengan gaya hidup tidak sehat, kurang olahraga, kurang tidur, terpapar polusi dan sebagainya, itu merupakan beberapa faktor yang bisa mengakibatkan seseorang mengalami demensia. Multifaktorial berarti. Multifaktorial, ya. Jadi beberapa faktor yang bersinergi sehingga bisa mengakibatkan seseorang mengalami gangguan demensia tadi. Kemudian Bu, apakah demensia dan Alzheimer ini dapat dicegah? Kalaupun dapat dicegah, apakah nanti ketika seseorang sudah mengalami penyakit Alzheimer nanti dapat disembuhkan? Oke. Jadi memang Alzheimer atau misalnya kita katakan secara umum ada demensia seperti itu
adalah sebuah penyakit. Jadi bukan merupakan proses normal dari penuaan. Jadi bukan berarti semua orang tua pasti mengalami Alzheimer seperti itu. Sehingga perlu digarisbawahi bahwa Alzheimer itu bukan merupakan sesuatu yang normal. Dia adalah sebuah penyakit. Jadi kalau misalnya orang-orang ada yang salah persepsi, oh itu kan normal, namanya juga sudah tua, ya udah biarin aja, namanya juga sudah tua seperti itu. Padahal itu salah. Sebenarnya Alzheimer ini adalah merupakan sebuah penyakit di mana bisa dicegah dan juga bisa diperlambat progresivitasnya. Sampai sekarang memang belum ada satu treatment pun yang bisa mengobati atau menghilangkan penyakit Alzheimer. Jadi Alzheimer itu sebenarnya kalau kita spesifik ke bagian otak, jadi gangguannya di otak, itu jadi di otak itu kan ada syaraf ya, syaraf yang merupakan seperti benang ataupun seperti tali yang saling berterjalin seperti itu. Nah, di situ ada sebuah tangle atau sebuah plak, di mana plak itu yang mengganggu konektivitas dari tali-tali tadi. Sehingga harusnya informasi yang ada di otak itu saling terhantarkan, ini terganggu. Nah, sampai sekarang tidak ada satu treatment pun yang bisa menghilangkan plak tadi. Jadi intinya kalau untuk patologis secara kausatifnya ataupun patologis secara mendasarnya itu tidak ada. Tetapi beberapa treatment itu sudah terbukti sangat baik untuk mencegah progresivitasnya. Jadi demensia itu kan nanti ada stage-stage-nya tuh, ada tahap awal, tahap sedang, dan tahap lanjutan atau tahap yang parah seperti itu. Nah, ketika ditreatment dengan baik, ketika dia masuk ke fase tahap awal, itu bisa dicegah jangan sampai dia naik ke tahap yang sedang atau tahap yang lebih parah seperti itu. Jadi untuk pengobatannya memang belum ada, tetapi kita bisa mencegah progresivitasnya dan kita bisa mensupport kualitas hidup dari lansia dengan demensia tadi. Lalu pertanyaannya pencegahannya? Apa pencegahannya dan apa yang memperlambat progresivitasnya? Betul. Menurut penelitian, treatment yang paling baik untuk mencegah dan juga untuk menghambat progresivitasnya adalah dengan aktivitas fisik dan exercise atau latihan. Jadi latihan dan aktivitas fisik itu ternyata terbukti bisa memperlambat progresivitas dari penyakit Alzheimer. Karena itu bisa selain dari untuk menjaga kondisi otaknya, kesehatan otaknya, lalu latihan juga terbukti juga bisa menjaga fungsi kognitif dalam otak sehingga bisa membantu untuk meningkatkan memori, meningkatkan kesehatan secara umum, kesehatan fisik dan sebagainya. Berarti nanti kalau lansia kita, misalnya kayak saya ingin jalan-jalan, jangan kita cegah Bu ya, tapi kita dukung ya untuk salah satunya meningkatkan kesehatan otak. Iya, betul sekali. Jadi bukan berarti ketika sudah menjadi tua itu berarti udah nggak boleh melakukan aktivitas fisik sama sekali. Yang pastinya boleh dan harus begitu, tapi aktivitas fisik yang terukur. Jadi bukan aktivitas fisik yang berlebihan di luar dari kapasitas seorang lansia. Seperti itu. Itulah perannya fisioterapi itu bisa masuk di situ. Untuk men-set aktivitas fisik ataupun latihan yang pas untuk lansia dengan demensia tadi. Sebetulnya Bu, komplikasi dari demensia ini apa sih Bu selain dari Alzheimer? Alzheimer bukan komplikasi dari demensia ya. Jadi Alzheimer itu adalah yang menyebabkan demensia. Jadi demensia itu tadi saya bilang termnya, lalu Alzheimer itu penyakitnya begitu. Jadi misalnya demensia diakibatkan oleh Alzheimer seperti itu. Jadi demensia itu istilah untuk menggambarkan gejala-gejalanya tadi. Bu, kan biasanya kalau ketika lansia seorang anak sudah sibuk dengan pekerjaannya, biasanya orang tuanya atau kakeknya yang sudah mengalami hal tersebut ditempatkan di panti jompo. Nah,
ada caregiver di sana. Terus bagaimana sebetulnya Bu cara yang dapat dilakukan caregiver yang di panti jompo maupun di rumah untuk membantu penderita Alzheimer dalam beradaptasi dengan penyakitnya ataupun gejala-gejala yang kedepannya bisa muncul seperti itu. Oke. Untuk penanganan orang dengan demensia seperti itu, peran dari caregiver ataupun mungkin keluarga ataupun pengasuh itu sangat-sangat besar. Jadi sebenarnya caregiver itu menjadi kunci ya dalam keberhasilan dalam treatment juga, karena mungkin apalagi yang tinggal di komunitas atau tinggal di rumah, jadi kan lansia tadi hidup atau tinggal sehari-hari dengan caregivernya tadi. Nah di situ butuh yang pertama butuh ketelatenan ya dalam dalam melakukan caring ataupun perawatan untuk lansia dengan demensia sesuai dengan kebutuhan oleh lansia tadi. Lalu yang kedua juga caregiver juga harus meningkatkan pengetahuan tentang apa sih demensia, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bagaimana cara menangani ataupun berkomunikasi. Karena bagi seorang lansia demensia itu untuk berkomunikasi saja itu sebenarnya sudah tantangan gitu bagi caregivernya untuk berkomunikasi, karena susah mengingatnya tadi atau gampang lupanya tadi. Jadi misalnya tadi udah dikasih makan, tahu 5 menit lagi minta makan seperti itu. Lalu misalnya dibiarkan pergi kemana gitu, tahu-tahu tidak bisa pulang. Jadi salah satu gejala demensia itu juga disorientasi. Jadi dia nggak tahu ini hari apa, tanggal berapa, berada di mana, yang kanan di mana, yang kiri di mana, seperti itu. Sehingga kalaupun misalnya keluar sendiri, itu bisa nyasar seperti itu, nggak tahu jalan pulang. Jadi benar-benar dalam tanda kutip beban ataupun tanggung jawab yang dipegang oleh caregiver seorang lansia dengan demensia itu sangat-sangat besar seperti itu, karena harus bisa melakukan treatment yang juga harus tetap menjaga kondisi psikologis dari lansia dengan demensia tadi. Jadi butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh kegigihan ya. Karena untuk men-treat seseorang yang mungkin malah juga ketika mau dirawat juga marah misalnya. Bahkan atau mungkin nggak ingat misalnya. Jadi misalnya merawat istrinya yang demensia, misalnya suaminya. Itu mungkin karena kondisi demensianya tadi, mungkin pasien tadi nggak mau dirawat oleh istrinya ataupun lupa sama istrinya dan sebagainya. Itu merupakan tantangan psikologis tersendiri juga bagi caregiver tadi, begitu. Mesti ekstra sabar Bu ya. Ekstra sabar karena tanggung jawabnya bukan hanya fisik ya, artinya harus merawat kan butuh fisik ya, pasti capek dan sebagainya. Belum lagi secara psikologis harus sabar dan sebagainya. Juga beban ininya juga tanggung jawab ekonomi atau finansialnya juga, karena merawat orang dengan demensia itu juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit seperti itu. Begitu kira-kira. Kemudian Bu, apakah ada tingkatan palliative care untuk seseorang yang menderita Alzheimer ini? Palliative care yang seperti apa nih? Tingkatan menemani sejauh mana caregiver menemani si penderita Alzheimer ini? Apakah setiap dari bangun tidur, mulai dari dia tidur lagi kembali gitu Pak? Ya, apakah selalu ditemani oleh caregiver itu maksudnya? Itu tergantung dari kondisi dari lansia dengan demensianya tadi ya. Artinya bukan berarti juga seperti yang harus diikutin terus seperti itu, tidak. Jadi kita harus juga meningkatkan kemandiriannya juga kan seorang lansia, jadi bisa untuk melakukan sesuatu secara independen seperti itu. Tetapi yang perlu diingat juga ketika kondisi secara fisiknya baik. Tetapi kalau misalnya secara fisiknya mungkin sudah, misalnya untuk jalan saja butuh tongkat atau butuh kursi roda dan sebagainya, mungkin butuh bantuan yang lebih daripada yang mungkin masih secara fisik sehat. Lalu yang kedua, perlu diingat bahwa demensia itu juga merupakan salah satu faktor resiko seseorang mudah untuk jatuh. Jadi merupakan salah satu faktor resiko
terjadinya jatuh pada lansia. Sehingga memang butuh lebih kehati-hatian dalam memastikan bahwa lingkungan aktivitas seorang lansia dengan demensia itu aman. Jadi jangan sampai ada lantai yang licin atau karpet yang terlipat atau ternyata lampunya gelap misalnya, sehingga nggak kelihatan, sehingga akan membuat lanjut usia tadi bisa jatuh akibat dari lingkungan sekitar yang tidak mendukung seperti itu. Jadi tugas dari caregiver-nya memastikan lingkungan aktivitasnya aman sehingga lansia tadi aman untuk beraktivitas di rumah tanpa ataupun dengan adanya alat bantu seperti itu. Sekarang kembali lagi Bu, ke profesi kita Bu. Sebetulnya tadi kan Ibu katakan bahwa Alzheimer dapat untuk dicegah dengan treatment, tapi tidak sulit untuk disembuhkan sampai saat ini belum diketemukan instrumen untuk menyembuhkan penyakit ini Bu ya. Nah, sejauh mana Bu peran fisioterapi untuk mengurangi tingkat keparahan daripada penyakit Alzheimer ini? Oke, tadi saya sudah jelaskan sedikit juga ya. Jadi peran fisioterapi sangat penting, terutama dengan modalitas exercise ya ataupun latihan. Jadi sudah terbukti ternyata latihan itu bisa mengurangi keparahan ataupun mencegah progresivitas atau bertambah parahnya kondisi demensia tadi begitu. Nah, lalu exercise-nya seperti apa? Jadi exercise-nya disesuaikan dengan kondisi lanjut usia dengan demensia tadi. Jadi harus diperiksa terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh pasien dengan demensia tadi, karena biasanya lanjut usia dengan demensia itu kecenderungannya akan mengalami penurunan dari keseimbangan yang pertama. Lalu karena kondisinya tadi, kalau dia sudah makin parah, di fase yang tingkat 3, itu biasanya akan mengalami kelemahan otot, tidak mau melakukan aktivitas, sehingga sebenarnya itu memperburuk kondisi fisiknya atau kapasitas fisik dari lansia tadi. Nah, peran fisioterapi masuk di situ untuk memastikan bahwa kondisi fisiknya tetap baik, lalu mencegah terjadinya jatuh, lalu meningkatkan kekuatan otot dan seluruh kemampuan fungsional dari tubuh. Nah, selain itu, exercise ternyata juga terbukti bisa untuk menangani gangguan kognitifnya. Gangguan kognitif dan perilaku. Sudah banyak juga penelitian membuktikan bahwa latihan atau exercise itu bisa meningkatkan memori, lalu meningkatkan fungsi kognitif dan juga perilaku tadi, sehingga meningkatkan mood, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan self-esteem, kepercayaan diri, dan sebagainya. Jadi sebenarnya exercise itu sudah merupakan paket lengkap nih untuk pasien dengan demensia. Jadi tidak hanya fokus ke fisiknya, tetapi juga bisa ke kognitif dan perilaku tadi, atau mental ataupun psikologis dari seorang lansia dengan demensia. Tetapi yang paling penting memang kalau untuk yang spesifik seperti tadi memang dibutuhkan dosis ya. Jadi mungkin lansia dengan demensia tadi perlu untuk konsultasi ke fisioterapis untuk dibuatkan resep yang sesuai dengan kondisi fisiknya ataupun saran-saran aktivitas fisik yang mungkin aman untuk lansia tadi, sehingga nanti bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi bukan berarti harus selalu ke fisioterapis setiap hari begitu ya, tapi minimal dibuatkan atau di asesmen seperti itu, sehingga nanti diberikan saran-saran latihan di rumahnya seperti apa. Kita terakhir Bu ya, saya ingin menanyakan sebetulnya kalau dari awal tadi sampai akhir adakah tingkatan Alzheimer yang sebelum ke arah yang stadium selanjutnya itu dapat dicegah seperti itu. Jadi tidak sampai yang sebegitu parahnya. Maksudnya di tahap tertentu apakah bisa dicegah? Betul. Jadi sebenarnya seseorang itu sebelum dia kena demensia itu ada satu fase namanya MCI atau mild cognitive impairment. Jadi itu belum dikategorikan demensia, tapi secara kognitif itu sudah mengalami penurunan.
Jadi tingkatan gangguan fungsi kognitif pada lansia itu ada 3. Yang pertama adalah benigna senescent forgetfulness, atau biasanya disebut dengan pelupa wajar atau pelupa biasa. Jadi misalnya ada yang sudah tua begitu, lalu lupa mungkin naruh kuncinya di mana misalnya seperti itu. Atau teman yang sudah 20 tahun yang lalu itu kan wajar ya, artinya masih lupa wajar. Bahkan kita aja mungkin kadang suka lupa naruh kunci di mana gitu kan, walaupun belum lansia gitu. Apalagi lansia yang secara fisiologis atau secara normal itu pasti mengalami penurunan dari fungsi otaknya kan, karena proses penuaan alami tadi. Nah, ketika masih normal, masih wajar seperti itu masuk kategori ke pelupa wajar tadi atau benigna, pelupa benigna tadi. Nah, lalu tingkatan yang kedua, ketika sudah diperiksa, itu nanti ada pemeriksaan khusus ya, bisa dilakukan oleh fisioterapis juga melalui MMSE. Itu nanti ada masuk kategori yang disebut dengan MCI atau mild cognitive impairment tadi. Nah, itu biasanya sudah mulai pelupanya sudah mulai parah, lalu sudah ada sedikit tanda-tanda perubahan perilaku dan sebagainya. Tetapi masih sangat-sangat ringan. Tetapi ketika sudah ketika diperiksa itu sudah semakin parah dan progresif, itu masuk ke kategori demensia. Nah, sebenarnya treatment ataupun misalnya harus aktif secara fisik itu bisa dilakukan dari fase dia belum terkena MCI ataupun sebelum terkenanya demensia, seperti itu. Bahkan exercise itu sebenarnya sudah disarankan bahkan dari usia sedini mungkin. Jadi banyak sekali penelitian mengatakan kalau kita pengen menjadi seorang lansia yang sehat dan sukses, artinya successful aging, menua secara sukses atau menua secara sehat, itu treatmentnya bukan ketika udah 60 atau 65 tahun baru exercise. Itu sudah sangat terlambat karena proses penuaan itu sudah dimulai dari usia 30 tahun dari tingkat sel. Jadi sebenarnya startnya itu minimal dari usia 30 tahun itu sudah harus mengaplikasikan gaya hidup sehat gitu ya. Sehingga sebenarnya itu mempersiapkan masa tuanya nanti gitu. Jadi sebenarnya treatment untuk pencegahan itu sudah bisa dilakukan dari usia 30 tahun sedini. 30 tahun. Baik. Gitu. Berarti bagi kita mungkin yang di usia 20-an kita harus itu lebih meningkatkan skala suksesnya, Bu ya. Iya, malah walaupun secara ini fungsi dari fisik juga masih oke ya untuk di bawah 30 tahun ya. Tetapi kalau misalnya sudah dibiasakan dari usia muda itu sudah tentunya sangat bagus sekali untuk membiasakan, sehingga ketika masuk usia 30 itu kan kayak titik puncak gitu ya. Nah, start 30 tahun itu sudah mulai mengalami penurunan tuh kurvanya seperti ini. Jadi minimal dimulai dari 30 tahun tadi, tapi kalau bisa dimulai dari awal itu lebih baik. Jadi secara fisik juga sudah disiapkan. Tapi kalau mulainya udah usia 60 tahun, kurvanya udah di bawah gitu ya, baru mulai itu kan juga mau exercise atau mau aktivitas fisik juga secara fisik juga udah menurun gitu. Sehingga tentu hasilnya juga tidak signifikan karena udah keburu udah keburu sakit istilahnya. Baik. Terima kasih banyak Bu. Cukup mungkin sekian pertanyaan dari saya. Jadi mungkin yang kita masih muda, masih lupa wajar, harus meningkatkan physical activity dan exercise-nya agar menjadi lansia yang sehat, Bu ya. Seperti itu. Ya, betul. Dan kita juga harus mencontohkan ya, artinya sehingga mungkin masyarakat bisa bisa tahu ternyata exercise itu sangat diperlukan, dan tentu saja untuk lansia juga sangat dibutuhkan. Bukan hanya berarti kalau sudah lansia itu lebih baik istirahat saja, jangan banyak bergerak dan sebagainya. Justru sebenarnya bergerak secara aktif dan melakukan latihan yang sesuai porsinya untuk lansia itu sangat-sangat baik, dan itu merupakan sebuah suplemen kesehatan yang paling manjur untuk lansia. Wow. Luar biasa. Dari dalam, Bu ya, secara fisiologis. Gitu. Lebih baik. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Mukita. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih kepada Mas Anggit ya yang sudah bertanya ya.
Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ini di luar sesi ini aja ya? Apa masuk ke dalam sesi juga? Nanti Nanti di-cut aja ya? bisa di-cut, Bu. Tenang, saya edit, Bu. Nanti diedit ya. Kayaknya tadi itu di luar, banyak yang di luar pertanyaan ya, maksudnya nggak jadi pakai pertanyaan yang tadi. Betul, Bu. Saya improvisasi aja, biar lebih dipahami. Iya. Oke, siap-siap. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ika. Mau bertanya ya Bu. Ya, boleh. Tadi kan udah dibilang latihan fisik sama exercise itu sangat berguna ya untuk penderita Alzheimer. Nah, bentuk latihan seperti apa Bu yang bisa dilakukan oleh penderita Alzheimer itu sendiri? Oke, sebenarnya latihannya bisa bermacam-macam, tetapi konsep dasarnya adalah yang pertama adalah latihan untuk meningkatkan keseimbangan, karena memang terbukti penderita Alzheimer itu akan mengalami penurunan keseimbangan secara signifikan dibandingkan lansia non-Alzheimer seperti itu. Jadi target kita adalah yang pertama keseimbangannya. Itu juga bisa untuk sebagai modal lansia dengan demensia tadi atau dengan Alzheimer tadi untuk melakukan aktivitas secara mandiri. Lalu yang kedua, targetnya juga adalah kekuatan otot dan daya tahan otot. Itu juga sangat penting untuk dipakai untuk aktivitas sehari-hari, aktivitas activity daily living seperti itu. Dan fokusnya adalah bagi lansia itu adalah di otot-otot yang besar. Jadi otot-otot seperti leg ataupun otot-otot besar di bagian paha dan sebagainya. Itu bisa fokus di situ karena itu dipakai untuk berjalan, lalu untuk aktivitas misalnya toileting, duduk berdiri dan sebagainya, itu menjadi target. Jadi bukan untuk peningkatan massa otot atau untuk meningkatkan power seperti itu, tapi lebih kepada daya tahan sehingga bisa untuk dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah fokusnya juga adalah kita ke kognitifnya. Jadi latihan-latihan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi kognitif. Jadi latihan-latihan seperti brain gym, lalu latihan-latihan yang men-challenge kognitifnya. Jadi misalnya dikombinasikan dengan misalnya latihan mengingat dan sebagainya. Sehingga itu juga bisa dikombinasikan menjadi sebuah program latihan. Jadi memang untuk latihan dengan lansia dengan demensia itu nggak bisa hanya single intervention, tetapi biasanya adalah multimodal exercise. Jadi exercise yang dikombinasikan dengan target untuk beberapa target seperti itu. Jadi bisa didesain misalnya 30 menit begitu ya, latihan keseimbangannya 10 menit, lalu nanti latihan untuk kekuatan ototnya misalnya 15 menit, lalu sisanya 5 menit, 10 menitnya untuk latihan kognitif seperti itu. Terus itu harus dilakukan secara konsisten atau bagaimana Bu untuk memperoleh hasil yang bagus, bisa dibilang bagus gitu? Pastinya ya, namanya exercise itu kan ada adaptasi fisiologis dan sebagainya, dan exercise itu bukan seperti maksudnya obat minum setelah itu udah nggak dilakukan lagi begitu ya. Jadi exercise itu sebagai continuing intervention, jadi harus sustainability-nya harus bagus, artinya selalu dilanjutkan karena dia sebagai suplemen kan, artinya harus harus istiqomah ya. Kalau bahasa sehari-harinya artinya harus terus dilakukan begitu. Dan ternyata terbukti kalau misalnya sudah latihan nih ternyata 3 bulan gitu ya udah teratur, lalu berhenti 1 bulan, ternyata efeknya bisa berkurang sampai 50%. Jadi untuk meningkatkan atau membangun kesadaran seseorang ketika melakukan exercise itu harus rutin, yang pertama sesuai dosis, dan juga yaitu harus berkelanjutan. Jadi jangan misalnya semangat nih 1 bulan latihan terus ya, lalu stopnya 7 bulan seperti itu. Tentu saja efeknya juga tidak akan signifikan.
Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya, sangat sangat membantu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Ya, ya, alhamdulillah Bu, kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bu Yulisna Mutiasari yang sudah mengisi acara Q&A pada malam hari ini. Dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.